Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pradana dengan NIM 2110114013833 dari kelas 04 TPLP 019. Di video kali ini akan membuat desain jaringan untuk tugas praktikum jaringan komputer, di mana terdapat soal. Yang pertama, gedung 2 lantai di mana terdapat 6 buah ruangan tiap lantai dan tiap ruangan terdapat 2 PC dan 2 laptop. Untuk laptop terhubung dari kabel, sedangkan PC dihubungkan dengan kabel. Seluruh PC dan laptop bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang kedua, terdapat 1 buah printer di setiap ruangan yang minimal bisa diakses oleh 1 buah PC. Lalu yang ketiga, penggunaan alat lain seperti switch dan router silakan gunakan seefisien mungkin. Lalu keempat, hal administrasi jaringan lain juga disesuaikan, di mana IP menggunakan angka terakhir NIM. Lalu kelima, silakan total seluruh anggaran biaya untuk perancangan jaringan tersebut. Sertakan juga biaya untuk tenaga ahli pemasangan dalam penggunaan perancangan tersebut. Langsung saja kita buat jaringannya. Yang pertama, untuk ruangan 1 di lantai 1 terdapat 2 PC. Lalu terdapat 2 laptop. Lalu terdapat 1 printer, di mana 2 PC ini nanti akan dihubungkan dengan switch. Lalu untuk laptop dihubungkan dengan access point. Kita hubungkan PC ke switch menggunakan kabel strike. Begitu buka PC satunya. Printer juga dihubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Lalu untuk laptop, karena terhubung dengan nirkabel, kita hubungkan dengan access point, di mana konfigurasinya adalah dengan mengganti portnya dengan port WPC 300N. Setelah terhubung, lakukan langkah selanjutnya di laptop 1. Oke, jadi 2 laptop sudah terhubung ke access point. Setelah semuanya telah terkonfigurasi, kita bisa mengatur IP address di gateway menggunakan 192.168.0.1 dan di face Ethernet menggunakan 192.168.0.83 dengan 83 dalam NIM terakhir. Lalu di PC 1 gateway tetap sama seperti gateway sebelumnya, dan face Ethernetnya melanjutkan dari IP address yang sebelumnya 83 jadi 84. Begitu pula dengan printer dengan gateway yang sama dan face Ethernet melanjutkan dengan IP address yang sebelumnya. Begitu pula dengan konfigurasi laptop. Untuk gateway di 1 lantai ini punya konfigurasi yang sama, 192.168.0.1. Oke, selesai untuk ruangan 1 di lantai 1. Kita bisa cek dengan PDU. Di real time tertulis successful di PC 0, PC 1 dan laptop 0 dan laptop 1, dan PC 0 dan printer 0 juga successful. Oke, setelah selesai di ruangan 1 lantai 1, kita buat di ruangan 2 di lantai 1. Konfigurasi tetap sama dengan 2 PC, 2 laptop, dan 1 printer. Namun yang membedakan hanya alamat IP address-nya, melanjutkan dari IP address yang telah dibuat sebelumnya.
Oke, setelah satu lantai telah dibuat dan telah dikonfigurasi, kita bisa buat lantai selanjutnya di lantai 2. Kita bisa copy di lantai 1 untuk digunakan di lantai kedua karena konfigurasi yang sama, hanya IP address yang berbeda. Lalu kita bisa konfigurasi access point di sini. Kita bisa beri autentikasi, kita beri password di sini agar laptop di lantai 2 terhubung ke access point di lantai 2, bukan ke lantai 1. Di sini kita konfigurasi laptop dengan mengganti WP atau WPSK dan paspor sesuai dengan access point, dan laptop 1 terhubung ke access point di LAN 1. Lalu kita konfigurasi PC di ruangan 1 lantai 2. Seperti di lantai 1, caranya tetap sama, hanya IP address yang berbeda. Di sini gateway-nya kita ubah menjadi 172.16.0.1 dan ini digunakan di lantai 2. Dan IP address-nya kita ubah jadi 172.16.0.83. Seperti cara sebelumnya, hanya mengganti IP address-nya. Begitu pula konfigurasi di printer menggunakan gateway yang sama, dan IP address-nya tinggal melanjutkan dari yang sebelumnya telah dibuat. Begitu pula dengan laptop, IP address tinggal melanjutkan dari yang sebelumnya dan mengganti autentikasinya. Laptop selanjutnya gateway-nya diubah seperti cara sebelumnya, diautentikasi berubah di WPA to PSK dengan memberi password di sini, dan IP konfigurasi tinggal melanjutkan. Setelah ruang 1 lantai 2 selesai, kita bisa konfigurasi ruang 2 di lantai 2 dengan cara sebelumnya seperti di ruang 1 lantai 2. Dengan mengganti IP address, melanjutkan dari IP address sebelumnya dengan gateway yang sama untuk lantai 2.
Setelah selesai mengkonfigurasi lantai 2, kita bisa hubungkan lantai 1 dan lantai 2 menggunakan router. Di sini saya menggunakan 2 router. Dimana 2 router ini dihubungkan. Yang pertama, router pertama dihubungkan dengan switch. Router kedua pun dihubungkan dengan switch, dimana tiap router dihubungkan dengan kabel lalu kita bisa nyalakan untuk kedua router agar bisa terhubung. Lalu kita bisa pasang IP address di tiap router, di mana IP address ini mewakili tiap lantai, di mana fast Ethernet 00 di router 0 adalah IP address to gateway lantai 1, dengan 01-nya untuk IP address yang baru kita buat. Di router 1 pun begitu, seperti itu. Fast Ethernet 01-nya dibuat IP address yang baru. Fast Ethernet 00 di tiap router mewakili gateway, jadi harus sama dengan gateway. Jadi untuk menghubungkan router 1 ke router 2 kita menggunakan kabel cross, bukan kabel straight. Oke, setelah dikonfigurasi, lalu kita isi static rootnya untuk IP root dengan router 0 menunjuk ke lantai 2 172.16.0.0, lalu dengan next hop di mana dia melalui 10.0.0.2. Begitu pula di router 1 dia menunjuk ke lantai 1 di network 192.168.0.0 dengan melalui 10.0.0.1. Kita coba successful antara router 0 ke router 1. Lalu kita coba ke PC ruang 1 ke PC ruang 1 lantai 2, successful juga. Untuk laptop masih fail, kita coba ulang. Successful, PC 0 lantai 1 ke laptop lantai 2. Kita coba lagi. Masih fail, kita coba ulang. Jika masih fail, kita bisa coba ulang sampai itu bisa successful. Successful, PC 7 ke PC 4 lantai 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi desain jaringan WAN untuk kantor. Untuk kantor 2 lantai dengan setiap lantai 6 ruangan. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.